Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini di bulan yang haram, di bulan yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thalathun mutawalliyat wa Rajab Mudhar, 3 bulan berkesinambungan dan ditambah dengan bulan Rajab. Itulah 4 bulan mulia, 4 bulan haram, di mana 4 bulan haram ini merupakan bulan yang dimuliakan, bulan yang lebih dikhususkan atau disebut dengan bulan suci, dan salah satu di antaranya adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah juga merupakan turunnya ayat Al-Quran terakhir kali, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan yang sangat spesial, karena bulan ini di 10 hari pertama, sebagaimana Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajar walayalin ashar wasyaf'i wal watar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, dan demi bilangan genap dan ganjil. Maksud malam-malam yang 10 adalah hari-hari yang 10, karena dibuka dengan wal fajar dan ditutup dengan walayalin asyar dan dilanjutkan dengan walayalin asyar, berarti 1 hari 1 malam itu merupakan 1 hari 1 malam yang merupakan hari-hari terbaik. Maka yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabba ilallahi tabaraka wa ta'ala min hadhil ayyam al-ashar. Maka 10 pertama di bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana 10 hari pertamanya amal soleh yang dikerjakan di dalamnya merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mendatangkan cinta Allah. Maka 10 hari pertama ini yang kita miliki tinggal 3 hari, ada yang tinggal 4 hari ya. Bagi yang lebarannya Dzulhijjahnya mulai hari Selasa ya, maka berarti tinggal 4 hari, Senin sampai Kamis. Bagi yang mulai Dzulhijjahnya menggunakan matlak global, menggunakan matlak Saudi atau Mekah, di mana dikaitkan dengan wukuf di Arafah, meskipun dengan penanggalan Saudi, maka hari Rabu lebarannya. Sedangkan yang menggunakan matlak wilayah, bagi dengan versi Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal, maka lebarannya juga hari Rabu. Tapi yang menggunakan tim ru'yah dengan melihat langsung hilal, itu lebarannya Kamis atau mulainya Dzulhijjah Selasa. Jenengan lebaran kapan, Pak? Oh, Rabu.
Rabu. Kenapa Rabu? Mantapnya Rabu Pak. Ya, mantapnya. Oh, pilihnya Rabu. Ya. Kenapa? Saudi Rabu. Ya. Ya memang lebih cepat lebih baik. Oh, luar biasa ini. Ya. Lebih cepat lebih baik. Ya. Memang berbeda pendapat di antara para ulama tentang masalah penentuan Dzulhijjah ini. Ada yang menyebutkan menggunakan matlak global, yaitu dipusatkan di Mekah, Saudi, karena Rasulullah dalam riwayat menyebutkan jika kalian mendapati wukuf di Arafah jamaah haji maka berpuasalah pada tanggal tersebut. Ya, artinya kaitannya adalah tidak hanya pada tanggal tapi juga wukuf di Arafah. Ini sempurnanya puasa pada hari tersebut, di mana dikaitkan dengan pasti dengan tanggal, karena untuk menentukan 9 Dzulhijjah pasti dengan tanggal, tapi juga dikaitkan dengan wukufnya di Arafah, sehingga menggunakan matlak global. Tapi yang menggunakan matlak wilayah ada dua versi, ya, karena yang pakai matlak wilayah Indonesia misalkan itu ternyata dari saudara kita di Majelis Tarjih wa Tasdid Muhammadiyah menetapkan dan menggunakan hisab dengan wujudul hilal meskipun tidak melihat langsung. Ya. Kenapa? Karena mereka berpendapat metode hisab yang dipilihkan oleh para ulama terdahulu. Jadi hisab itu bukan produk Muhammadiyah, bukan. Muhammadiyah hanya mengambil metode ini dari ulama-ulama terdahulu abad ketiga, abad keempat atau kedua, itu karena dianggap ini cukup akurat. Ya, sebagaimana waktu sholat kita juga menggunakan hisab. Ya. Betul nggak Pak? Kan seharusnya melihat awan merah muncul berarti maghrib. Ya. Melihat terbit fajar muncul dengan fajar sodik maka berarti subuh. Melihat matahari sudah tergelincir di mana benda sudah memiliki bayangan condong sisi sebelah barat, sebelah timur, ya, maka timur barat, ya, oh bayangannya ke timur, ya, maka berarti sudah masuk duhur, ya. Kalau mendung Pak, nggak bisa melihat awan merah, nggak bisa melihat fajar sodik, ya, maka yang diambil kesimpulan adalah melihatnya keadaan alam atau mengetahui waktu sholat tersebut, ya. Maka kita kan pakainya waktu sholat. Nah, ini pendapat hujjah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi melihat hilal itu yang jadi poin penting adalah melihatnya sehingga kita bisa menentukan tanggal 1 Dzulhijjah besok, ya, atau tanggal 1 Syawal atau bulan-bulan yang lain, atau mengetahui terjadinya hilal. Meskipun tidak melihat tapi dengan perhitungan, oh ini jelas sudah muncul hilal, maka sehingga ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi yang jelas ya kita ambil sesuai dengan keyakinan dan kemantapan diri kita masing-masing. Nama kejam yang dimuliakan Allah, inilah bulan Dzulhijjah yang memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan yang lain adalah bulan ini merupakan bulan haji. Haji tidak bisa dilakukan di bulan yang lain kecuali di bulan Dzulhijjah, di mana pokok haji itu cukup dengan 4 hari, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 12, tetapi penyempurnanya adalah tanggal Tarwiyah 8 dan tanggal 13. Jadi ada sekitar 6 hari. Kalau umroh 4 jam selesai, ya. Kalau umroh yang panjang itu piknik, belanja, kunjungan kemana-mana, itu yang bikin lama. Tapi kalau umrohnya 4 jam selesai, ya. Kita datang ke Mekah, umroh, ya, 4 jam prosesinya, ya. Tapi kalau yang lama kan perjalanannya, ya, sama pikniknya. Nah ini tentang bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah. Kemudian para ulama menyebutkan juga bahwa bulan Dzulhijjah merupakan, ya, bulan yang terbanyak disembelihnya hewan kurban, ya,
hewan bulan yang terbanyak disembelihnya hewan kurban. Ini adalah terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nama kejam yang dimuliakan Allah, ini keistimewaan bulan Dzulhijjah. Kita masuk di bab muamalah. Terakhir ada yang ingat? Kenapa? Dulu transaksi-transaksi di dalam kurban. Iqolah di dalam Islam, pembatalan akad, sudah atau belum? Lupa ya. Pengantar warisan atau pilih iqolah, Pak? Hah? Pengantar warisan. Ya, sedikit ya. Saya ingin menyampaikan pengantar tentang faraid. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya sebuah warisan, ya. Ilmu faraid. Ilmu faraid oleh para ulama disebutkan itu sebagai ilmu yang menyampaikan hak kepada, menyampaikan harta kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Makanya jika sebuah pembagian warisan tidak dengan ilmu faraid yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, maka berarti kemungkinan ada hak yang tidak tersampaikan. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari ilmu faraid itu menyampaikan harta kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Ini contoh kasus, ya, dari pengalaman. Baru tadi malam saya juga diminta bagi warisan, ya. Ternyata sedikit cekcok, ya. Tapi cekcoknya ringan, ya. Tapi kalau cekcok berat itu pernah saya alami juga, ya. Jadi yang bagi warisan itu umurnya 50, 60, kemudian paling muda itu 48, ya, sekitar itu padu dan bisu-bisuan. Saya ada di situ, ya. Maka inilah romantika dalam pembagian warisan, ya. Ya sudah gerang-gerang sampai karena pihak mantu itu juga ikut hadir, itu sampai malu dan sampai berteriak, ini kalian nggak hormati ustadz yang ada di sini. Saya mau bertengkar, itu kalau nggak dilerai pukul-pukulan, Pak. Ya betul, ya, itu saya diundang bagi warisan yang paling menegangkan, ya terjadi pada saat itu, ya. Dan yang paling muda di situ saya, ya. Nah, kalau tadi malam ya ada sedikit geseh tetapi tidak sampai cekcok, ya. Tetapi salah alamat, ya. Salah alamat itu maksudnya yang ngundang saya itu menginginkan saya membela dia, ya. Jadi ceritanya yang ngundang saya itu menginginkan saya membela dia. Tapi kan saya nggak bisa, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu tentang masalah warisan. Ceritanya begini, ada beberapa anak, ternyata ada salah satu anaknya yang agak bangkrut, jatuh, ya. Kemudian bapak mereka sudah meninggal, ibu masih ada. Lalu menginginkan si anak, salah satu anak itu menginginkan, dia ingin mengambil jatah warisannya, ya, mengambil jatah warisannya. Nah, kemudian dia mendatangkan saya untuk menjelaskan betapa bahayanya menunda warisan. Betul, ya, saya jelaskan betapa bahayanya menunda warisan. Kemudian usut punya usut, ternyata ibunya itu pengen sampai meninggal menempati rumah itu, ya. Tapi rumah itu sudah ada yang nawar, ya, ditawarkan oleh salah satu anak, ya. Nah, ingin menempati rumah tersebut sampai meninggal dengan anak perempuannya. Sedangkan yang satunya pengen segera menjual. Dosa katanya anak laki-laki kalau enggak segera dibagi, menghalangi hak saya, ya. Kemudian nanti bapak diadab, disiksa kalau enggak segera dibagi. Nah, ini
menambah-nambahkan yang dalilnya nggak ada ya. Maka kemudian saya ingin dari beliau itu membantu beliau ya, maka saya sampaikan betul warisan itu hendaknya segera ditunaikan. Tapi apa yang dimaksud ditunaikan ya, segera dibahas. Pertama, kalau orang itu meninggal, maka hendaknya semua segera membahas tentang warisan. Kalau bapaknya meninggal pagi ini, siangnya bagi warisan nggak ada masalah, itu jauh lebih baik ya. Tidak menunda-nunda pembahasan warisan. Cuman yang dimaksud pembagian warisan ini sampai pada tahap menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing. Masalah rumah itu dijual langsung atau tidak, dipakai dulu oleh ibunya atau langsung dijual, itu adalah kesepakatan bersama. Dan hendaknya seorang anak itu hendaknya mencari surganya Allah dengan birrul walidain. Kalau orang tuanya, ibu kandungnya itu masih menginginkan di situ, masih ingin melihat kenangan dengan suaminya di rumah tersebut sampai dia mati, apakah anak kemudian tidak memberikan kebahagiaan kepada ibunya dengan merelakan haknya untuk ditunda dulu sampai ibunya bahagia menikmati rumah tersebut sampai wafat? Kan ya boleh-boleh saja, itu bagian dari berbakti kepada ibunya. Wah, itu sudah tidak membela yang undang ya. Maka saya sampaikan, bukan berarti langsung dijual, tidak. Itu masalah penyerahan harta warisan. Kalau masalah penyerahan harta warisan, ini kesepakatan di antara pemilik hak. Kalau pemilik hak itu melihat bahwa dengan membahagiakan ibunya satu-satunya yang masih hidup, itu dengan membiarkan dia tinggal di situ sampai wafat, kenapa tidak diberikan, kan gitu ya. Wah, maka inilah terjadi. Tapi kalau dia menginginkan mengambilnya, memang itu haknya. Tapi ada sisi lain di mana, kecuali kalau ibunya, misalnya bapak ibunya meninggal, kemudian di situ ada yang menempati saudara, dia mengambil haknya, itu terserah dia mau ngambil karena betul membantu saudaranya juga bagus ya. Tapi kalau dia pengen ngambil, ya saudaranya yang menempati tidak bisa menahan. Tapi yang menahan ini ibu kandungnya, kan begitu. Apa tidak dia menginginkan berbakti kepada ibunya dengan membahagiakan ya. Tapi memang rupanya butuh duit, kan gitu ya. Makanya ya terjadilah perselisihan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa betapa bahayanya menunda pembahasan pembagian warisan. Ada satu kasus datang kepada saya, itu beberapa orang anak ya, 2 anak laki-laki 3 anak perempuan datang ke pondok menyampaikan, Ustadz, kita mau bagi warisan. Oh iya, siapa yang meninggal? Bapak ibu saya. Loh, meninggalnya bareng? Oh enggak Ustadz, bapak tahun 2007, ibu tahun 2011. Dan sekarang jenengan baru bahas warisan tahun 2023 awal. Iya Ustadz, soalnya dulu nunggu ibu mati dulu ya, maksudnya dibahas baru nunggu ibu meninggal. Jadi ibu meninggal baru bahas warisan ya. Maka kemudian setelah selesai itu saya tanya, ketika bapak jenengan meninggal itu apakah bapak ibunya bapak masih hidup? Masih Ustadz, ibu, tapi 6 bulan kemudian meninggal. Oh ya, sekarang berarti ada hak nenek jenengan yang itu mendapatkan bagian warisan. Loh, nenek dapat Ustaz, tapi kan sudah meninggal. Dapat karena meninggalnya setelah bapakmu meninggal. Artinya ketika bapakmu meninggal, nenekmu masih hidup, berarti dia dapat warisan. Karena ada pihak-pihak yang disebut tidak akan terhalangi oleh siapapun dapat warisan. Siapa mereka? Al-usul, yaitu orang tua, ayah dan ibu ya. Kalau bapaknya bapak bisa dapat, kalau bapaknya itu sudah meninggal, bapak ibu itu tidak akan terhalangi oleh siapapun. Kedua, pasangan hidup
Ini juga tidak akan terhalangi oleh siapapun. Yang ketiga, anak, ya, anak. Jadi ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan perempuan, ada 6 orang. Yang ini tidak akan terhalangi oleh siapapun jatah warisannya. Kalau paman bisa terhalangi oleh anak laki-laki, ya. Tapi kalau enggak ada anak laki-laki, saudaranya yang meninggal bisa mendapatkan warisan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, ya. Lu berarti nenek dapat. Lo terus sudah meninggal, kasihkan siapa? Ya kasihkan anaknya nenek yang masih hidup pada saat nenek, ahli warisnya nenek yang masih hidup pada saat nenek meninggal. Wah, kok ribet Ustaz? Iya, memang itulah aturannya, ya. Sekarang saya mau tanya, harta yang jenengan ingin bagi ini, mana yang punya bapak dan mana yang punya ibu? Karena nenekmu itu punya hak harta dari bagiannya bapakmu. Nenek dari bapakmu itu punya hak harta dari bapakmu. Terus mana harta bapak dan mana harta ibu? Wah, kalau itu ibu yang tahu Ustaz. Lanjutan enggak pernah tanya? Enggak Ustaz. Karena setahu dulu sentingan itu pokoknya rumah ini tanahnya milik ibu atau bagaimana saya agak lupa Ustaz. Pokoknya ada harta bapak karena dua-duanya bekerja, dua-duanya punya usaha. Nah, inilah proses permasalahan, jenengan sudah kehilangan data. Di mana data yang jenengan harus dapatkan ketika ibumu masih hidup itu sudah tidak lagi, karena jenengan baru bahas setelah ibu jenengan meninggal, itu pun setelah hampir 15 tahun kemudian, ya. Nah, sekarang persoalan terus gimana Ustaz? Ya saya juga nggak bisa bagi. Pokoknya jenengan cari data yang kira-kira berapa harta bapakmu. Ya, kalau jenengan rela dianggap semuanya misalkan supaya tidak tidak terambil bagian nenekmu, ya silakan, ya. Sudah gitu aja Ustaz. Nah, ini kehilangan data dulu, ya. Kemudian yang kedua, ada enggak harta dari bapakmu yang bentuknya usaha, yang menghasilkan? Oh, ada Ustaz, percetakan, ya. Oh, percetakan, iya. Sekarang siapa yang menikmati hasil percetakan tersebut? Keuntungannya? Ya kami Ustaz, ibu waktu masih hidup ya ibu sudah meninggal, sekarang kita ini, ya. Sekarang jenengan tahu bahwa percetakan itu juga ada bagian haknya nenekmu. Sekarang hasilnya itu jenengan ingat nggak, sejak bapakmu meninggal sampai hari ini berapa bagian nenek yang tidak jenengan berikan? Wah, itu kita juga nggak tahu. Lawung hasilnya sudah kita makan, dan kita juga nggak tahu berapa besarnya dulu setiap bulannya. Nah, itulah wassalam, ya. Maka jenengan sudah kehilangan data tersebut dan itu membahayakan. Kalau begitu terus gimana Ustaz? Ya makanya datangi ahli waris nenekmu, minta kerelaan mereka jika selama ini telah mengambil haknya dia dalam hasil usaha. Kalau dia menuntut untuk dikembalikan, yang jenengan harus hitung itu dikembalikan. Sedang jenengan nggak punya data karena sudah dikonsumsi habis oleh anak-anak atau saudara jenengan dan saudara-saudara. Nah, makanya dari itu jangan menunda pembahasan warisan. Lah waktu itu kan ibu saya masih hidup Ustaz, masa apa etis kita bahas warisan? Justru ibu jenengan masih hidup, data itu masih bisa didapatkan, ya. Maka seharusnya bahaslah tentang warisan. Cuman perkara ibumu menempati dulu rumah tersebut itu enggak ada masalah. Jenengan sebagai anak-anak berikanlah kebahagiaan ibu, jangan diambil dulu bagian harta dari rumah yang jenengan tinggali. Biarkan ibu menempatinya sampai wafat. Kalau jenengan wafat lebih dahulu, ya nanti harta warisnya diambil oleh anak-anak jenengan atau ahli waris jenengan. Selesai masalah. Yang penting dibahas dulu pembagian masalah warisan, yaitu sampai pada tahap ditetapkan siapa ahli waris yang berhak mendapatkan dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, makanya kalau seseorang itu meninggal, kata para ulama, ada tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mitigasi atau kalau bahasa administratif itu inventaris, ya, inventarisasi
harta milik bapakmu yang mana, milik ibumu yang mana, ya. Itu diinventarisasi. Harta milik yang meninggal atau mewaris dengan selain hartanya itu dicari datanya dulu. Setelah dapat, baru yang tahap kedua menginventaris segala kewajiban yang meninggal atau mewaris. Itu kewajibannya dari utangnya, dari diatnya misalkan, dari wasiatnya, itu ditunaikan terlebih dahulu. Setelah ditunaikan selesai, maka harta yang ditinggalkan yang disebut dengan at-tarikah atau at-tirkah itu sudah menjadi harta al-irthu, yaitu harta warisan yang siap dibagi. Setelah itu baru tahap ketiga, inilah tahapan yang paling penting, yaitu menetapkan siapa ahli waris yang berhak mendapatkan dan berapa bagian masing-masing. Itu ditetapkan. Setelah itu ditetapkan, oh ternyata paman dapat karena anaknya perempuan semuanya. Saudara ayah yang meninggal dapat karena anaknya 3 perempuan semuanya. Berarti dia hanya bisa mengambil, ibunya mengambil, ibu mereka atau istri yang meninggal mengambil 1/8, sisanya 7/8 diambil 2/3 dan dibagi rata untuk 3 anak perempuan, yang sepertiganya diberikan kepada saudara yang meninggal, dibagi sesuai dengan ketentuan laki-laki dan perempuan. Nah, ini tahapan dalam pembagian warisan. Setelah ditetapkan, nah masalah rumahnya mau dijual langsung, dipecah dan dibagi, kemudian tanahnya, mobilnya, itu kesepakatan di antara syirkah al-amlak, yaitu pemilik dari benda-benda atau harta perserikatan. Nah, kalau kemudian disepakati wis aja didol sik mesake ibu pengen lihat kenangan dengan bapak di rumah tersebut, ibu menginginkan tetap tinggal di sana. Udah, birrul walidain, izinkan orang tua tetap menempati itu sampai wafat. Lah kalau saya meninggal lebih dulu Ustaz daripada ibu, lah berarti bukan jatahmu warisan, jatah anak-anakmu kan, gitu kan. Ya, maka ini tentang pembahasan pembagian warisan. Nah, warisan itu ada 3 rukunnya, ya. 1 muwaris, 2 waris, dan yang ketiga mauruth, ya. Ini 3 komponen dalam warisan. Rukun itu harus terpenuhi. Tidak ada salah satu, nggak akan bisa pembagian warisan dilakukan, ya. Karena saya pernah diminta membantu membahas tentang warisan, diundang oleh keluarga. Lalu saya tanya, ini hartanya sudah diinventaris untuk dicatat? Sudah, Ustaz. Ini malah bapak ibu sendiri yang akan membagi warisannya. Loh, sebentar, bapak ibunya ada? Ada. Terus yang dibagi hartanya siapa? Ya hartanya bapak ibu. Loh, yang meninggal siapa? Belum meninggal Ustaz, tapi kita membagi waris. Wah, ini berat. Ini namanya bagi hibah, bukan bagi waris, Mas. Jangan undang saya salah alamat, ya. Artinya kalau mau bagi hibah ya boleh-boleh saja, ya. Tapi bukan bagi waris. Bagi waris itu kalau ada yang meninggal, karena syaratnya 3. Maurus, ada orang yang meninggal. Waris, ada yang mewarisi. Yang ketiga muwaris, ada yang meninggal. Waris, ada yang mewarisi. Maurus, ada harta yang dibagi, ya. Pernah juga saya diundang ibu-ibu, sudah dicatatkan hartanya ini Ustaz, kemudian ahli warisnya saya sama anak-anak, bapak ibunya yang meninggal yaitu suami saya sudah meninggal semua. Oh ya sudah, gampang, ini kalau ini sederhana, ya sudah kita bagikan selesai. Terus dengan sudah catat harta suami, sudah Ustaz setengah dari harta yang ada. Loh, kok bisa setengah, kok bisa setengah? Apa dulu hasilnya patungan 50% usaha ini? Oh enggak Ustaz. Loh, kalau enggak, ini bagian bapak yang mana? Bagian suami. Ya sebetulnya suami saya itu enggak ada hartanya Ustaz, ya. Ini usaha saya, ini pemberian orang tua saya, ini rumah hasil kerja keras saya. Lah suami enggak kerja, ya mensupport saya Ustaz, ya. Berarti harta ini usaha jenengan? Iya. Suami enggak punya harta sama sekali, misalkan mobil atau motor atau apa? Enggak Ustaz, suami saya tidak
bekerja, dia hanya mensupport saya untuk berwira swasta, yaitu bikin usaha-usaha ini. Loh, kalau gitu nggak usah bagi waris, Bu. Berarti suami jenengan nggak ada hartanya untuk dibagi. Jadi nggak perlu. Loh, apa suami istri kan kalau meninggal salah satu kan hartanya dibagi dua, Ustaz. Ah, itu namanya gonogini. Dalam Islam nggak ada konsep gonogini. Gonogini itu dicetuskan oleh pemerintah dengan mengkawinkan antara hukum Belanda dengan hukum syariat, sehingga maksud hati untuk melindungi perempuan, ya, ketika meninggal atau bercerai, maka harta yang dia dapatkan setelah menikah langsung dibagi dua, ya. Coba sekarang adil nggak? Ada seorang laki-laki dan istri menikah, setelah mereka menikah kemudian gelondongan semuanya, ngontrak, kemudian habis menikah suaminya diterima kerja di sebuah perusahaan dan dia sukses, istrinya nggak ngapa-ngapain di rumah, kemudian dihidupi oleh suami, kemudian sukses besar, punya harta, punya macam-macam. Lah ternyata didapati istrinya berbuat maksiat besar, misalkan mohon maaf berzina misalkan. Suami nggak terima, terus dicerai. Terus kata istrinya, separuh harta milikku. Itu benar nggak? Benar atau tidak? Atau dibalik, misalkan suaminya modal cinta misalkan, ya, kemudian istrinya yang kaya raya, kemudian dia bekerja jadi PNS pejabat tinggi dan dia kaya raya, kemudian ketika bercerai hartanya dibagi dua dengan suaminya. Adil atau tidak? Tidak, ya atau tidak? Ya, ini bermasalah. Kenapa? Karena dalam Islam harta suami, harta istri, harta istri. Ada hak istri atas harta suami. Ya, itu konsepnya. Maka ini keadilan, ya. Karena nggak mungkin istrinya kaya raya setelah menikah dan dia hasil kerja keras istrinya, suaminya adu pitik mancing misalkan, ya jedati mano, habis itu suaminya golek gebetan lain, misalkan konangan istrinya marah-marah terus minta cerai, habis itu suaminya minta bagi dua, yen ora aku ra gelem tanda tangan kowe adol barang-barang, kan itu kan sudah nggak bisa apa-apa itu istri, ya atau tidak? Misalkan dia butuh mau jual tanah, ketika ditanya notaris, ini tanah dibeli tahun berapa? Ini ada tanggalnya tahun 98. Jangan menikah tahun berapa? 95. Oh, itu harus tanda tangan suami. Suami ketika dimintai, Mas tanda tangan. Ya ora apa-apa ning aku separuh. Itu kan sudah selesai. Ada nggak bisa apa-apa istri? Ya kalau tidak, iya, karena harta didapatkan setelah menikah. Ya, kalau dalam Islam enggak, itu hartanya siapa? Harta itu ya sudah, kamu nggak usah cawe selesai. Ya, maka itulah administrasi yang kadang-kadang juga menyulitkan dan mendiskreditkan dari pemilik hak yang sesungguhnya. Ya, maka ini tentang aturan yang kemudian kelihatannya ingin melindungi berbagai pihak, tetapi kenyataan malah bisa mendolimi pihak lain. Ya, makanya konsep yang Allah berikan inilah yang terbaik. Ya, maka tidak ada ketetapan hukum ketentuan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling adil dan itu tidak bisa dibantah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, afa hukmal jahiliyata yabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentang masalah rukun, ya. Jadi ada muwaris, ada waris dan ada maurus. Muwaris itu betul-betul ditetapkan secara hukmi atau secara hakiki. Secara hukmi bahwa betul-betul dia itu ditetapkan meninggal. Misalkan mancing ke waduk, izin mancing ke waduk 12 tahun ra bali-bali misalkan. Maka kemudian ditanya sana, ya saya pernah melihat ada orang mancing di sini, tapi habis itu kayaknya ada lewat buaya, tapi nggak tahu dicaplok apa tidak. Lah kemudian korina kedekatannya dari info yang didapatkan, wah ini nggak balik-balik, maka bisa ditetapkan pengadilan bahwa orang itu dianggap mati, ya dianggap mati, dan istrinya secara hukum sudah bercerai dengan suaminya dengan cerai kematian dan dia bisa menikah lagi, ya bisa menikah lagi.
Tapi kalau tidak ditetapkan pengadilan, ini yang membahayakan. Karena ada satu kasus, ini kasus nyata. Ada seorang suami datang ke saya, Ustadz gimana nasib saya? Lah kenapa? Saya itu 6 tahun yang lalu nikahi janda. Janda itu ditinggal oleh suaminya sudah 16 tahun Ustadz. Jadi suaminya itu berangkat kerja, pamit sama istrinya, tapi 16 tahun nggak balik-balik. Nah, karena saya melihat dia janda kesepian, ya tidak. Kemudian anaknya satu, kasihan dia harus menghidupi dengan jahit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemuda yang joko, saya tampil untuk menyelamatkan janda tersebut. Ya, misalkan ya. Maka saya nikahi. Nah, saya tahu dia masih punya suami, tapi kan 16 tahun nggak pulang. Lalu habis itu saya nikah di bawah tangan. Maksudnya nikah syar'i saja sir. Ya. Kemudian sebenarnya nggak syar'i karena belum ada keputusan pengadilan. Harusnya minta keputusan pengadilan. Nah, setelah saya nikahi 6 tahun, berarti sudah ditinggal suami itu sekitar sekitar 22 tahun. Tiba-tiba suaminya telepon, ya. Betul, suaminya telepon. Di piye kabarmu? Itu ndredeg itu istri saya. Iki sopo? Aku bojomu kan itu, ya. Aku jek urip, ya. Nah, suaminya pengen balik lagi, artinya istrinya ingin diambil. Ternyata suaminya itu tekan Afrika, Pak. Ya. Dan dia sudah tinggal di sana. Jadi ceritanya itu dia ikut rombongan pekerja tanpa mengetahui istrinya, nggak memberitahu, tahu-tahu langsung terdampar di Afrika. Dan sampai sana menikah juga dengan orang Afrika. Ya. Terus orang bahagia atau bagaimana, terus pengen balik lagi setelah 22 tahun. Kemudian dengan istrinya, tapi istrinya sudah menikah, ini parah ya. Makanya harus ditetapkan pengadilan. Kalau ditetapkan kematian itu secara hukmi, secara pengadilan qadhi, atau secara hakiki. Oh, mayatnya ada, itu berarti hakiki, dia meninggal dikuburkan, jelas. Yang kedua, waris pun sama. Waris juga ditetapkan secara hukmi atau secara hakiki. Tabrakan terjadi, berat, suaminya meninggal lebih dahulu di TKP, istrinya sudah tidak bergerak, darah mengucur deras, masuk rumah sakit, nggak bisa ngomong apa-apa, sudah nggak bergerak. Nah, ini istri ini harus ditetapkan secara hukmi oleh tim medis, dia itu hakikatnya masih hidup atau sudah mati. Kalau medis mengatakan dia masih hidup, oh berarti suaminya sudah dinyatakan meninggal, si istri ini dikatakan masih hidup. Maka si istri ini dapat jatah warisan, meskipun nanti 10 menit kemudian meninggal. Setelah dinyatakan itu 10 menit kemudian meninggal, dia tetap dapat jatah warisan ya. Hanya saja warisannya akan lari ke bapak ibunya jika dia masih ada, dan anak-anaknya ya. Kalau anaknya perempuan semua, akan lari sebagian ke saudaranya dari si mayit ibu ini ya. Maka itu aturannya menetapkan secara hukmi atau secara hakiki ya. Kemudian maurus, yaitu harta warisan, itu juga ada. Kalau nggak ada, yang nggak usah bagi warisan ya. Ini pengantarnya, betapa pentingnya warisan itu dalam Islam, supaya kita tidak mengambil hak yang bukan hak kita ya. Ada pertanyaan? Sudah isyraq nih, suruk ya? Oh belum ya, monggo silakan. Oh boleh ya. Kas masjid ya. Iya. Di halaman masjid. Ya. Iya. Masjid. Iya. Pertama, ini berkaitan sebentar saya balas WA dulu nggih. Ya.
Karena berkaitan pengajian dengan nanti. Ya. Bagaimana dengan pembiayaan dilakukan dari masjid untuk arena pingpong, ya, olahraga pingpong. Ulama memang hilaf, berselisih pendapat tentang kotak infak, ya kan begitu. Kan masjid itu sumber dananya yang paling utama adalah kotak infak. Apakah kotak infak itu bisa dipakai untuk kemaslahatan secara luas, atau kotak infak itu hanya bisa digunakan kalau berkaitan dengan kemasjidan, ya. Renovasi, bayar tenaga kebersihan atau penjaga, kemudian listrik, ngadakan acara di masjid, ya, kepentingan pengajian misalkan, pokoknya hal yang berhubungan dengan masjid, ya, bayar anak-anak, ngurusi TPA dan sebagainya, itu kepentingan masjid. Atau boleh enggak dana infak masjid itu dilarikan ke tempat lain, misalkan nyumbang korban bencana misalkan dari dana kas masjid, termasuk pula untuk pingpong misalkan, ya, beli meja pingpong, beli untuk jamaah-jamaah misalkan. Ini apakah dibolehkan atau tidak? Maka para ulama di sini menegaskan, sebagian berpendapat bahwa infak atau sesuatu yang ditujukan untuk hal yang khusus tidak boleh dilarikan di luar yang ditujukan. Ini pendapat pertama. Misalkan ada orang datang nyumbang ke pondok saya, Ustadz, kita menyumbang untuk anak yatim, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah, barakallah, jazakallah khair. Saya terima, ya, 5 juta misalkan. Kemudian orangnya pulang, saya masukkan kas ke kas pondok. Di kas pondok ternyata dibagi untuk beli beras, santri-santrinya, kemudian bayar listrik, gaji gurunya dan sebagainya. Padahal di pondok saya orangnya sudah gerang-gerang semua, artinya sudah besar-besar semua. Dan itu berarti nggak ada anak yatim. Nah, maka saya dolim, ya. Itu haknya yatim saya berikan, bukan kepada posnya. Makanya di pondok kita nolak 2 kali, ya. Jamaah ibu-ibu datang, Ustadz, kita mau menyumbang untuk anak yatim, ini 5 juta. Waktu itu yang di kantor saya kemudian saya sampaikan, mohon maaf Bu, kami nggak bisa menerima. Loh, kenapa Ustadz? Ya karena di sini nggak ada anak yatim. Loh, apa nggak ada bapak ibunya santri yang bapaknya sudah meninggal? Oh ada, beberapa ada. Menurut data yang kami dapatkan ada. Loh, kenapa nggak untuk biayai dia saja Ustaz? Nah, kalau untuk dikasihkan ke mereka, kalau definisi yatim hanya seperti itu, mending tak kasihkan bapak saya. Bapak saya juga sudah yatim, ya. Bapak saya itu usianya 80-an. Itu juga sudah yatim. Nanti kan paling bapak saya wis PN wae, kan begitu kan? Ya. Nah, maka kata, lah terus gimana yatim? Yatim itu mata abu bidunil buluh, bapaknya meninggal dan dia belum balik, ya. Makanya ada perusahaan ketika saya diminta ngisi di sana, Ustadz tolong carikan anak yatim 50. Saya angkat tangan, mohon maaf saya nggak bisa. Loh kenapa Ustadz? Saya sulit mencari anak yatim, karena anak yatim itu usianya belum balik dan dia bapaknya mati. Nah itu baru anak yatim. Lah, yang saya lihat itu banyak di antara orang-orang yang di pasar begitu, itu yang dibawa wes gede-gede SMA usianya. Ini yatim-yatim Pak, ya yatim-yatim. Wah ini nggak benar. Maka ini yang kadang-kadang tidak dibahas. Makanya pentingnya ilmu bagi para pengurus pondok pesantren. Kadang zakat diterima untuk bangun asrama. Wah ini nggak benar. Zakat itu penggolongannya hanya 8 golongan khusus, nggak boleh. Itu di main asal pakai tidak boleh. Nah, maka sama seperti masjid, sebagian ulama berpendapat masjid itu
apakah tempat menaruh uang infak untuk digunakan kemaslahatan umum apapun bentuknya, atau ketika dia masukkan kotak infak masjid berarti hanya untuk kepentingan masjid. Ini khilaf di kalangan mereka. Maka saya pribadi lebih amannya saya lebih mencari yang namanya kotak infak masjid, itu berarti khusus untuk kepentingan masjid ya. Nah, kalau khusus untuk kepentingan masjid berarti digunakan di luar kepentingan masjid ya nggak boleh ya. Contohnya misalkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, itu kantong kreseknya ngambil dari kas masjid, itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti menggunakan uang masjid milik umat untuk kepentingan pribadi. Pribadi siapa? Sahibul kurban. Karena aturannya korban ini yang seharusnya membiayai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, bukan ngambil dari kas masjid, bukan. Dia yang biayai, karena hakikatnya yang melaksanakan seharusnya penyembelihan tersebut itu adalah sahibul korban. Wong dulu itu kalau korban di zaman Nabi itu dilaksanakan ya masing-masing yang berkorban di lapangan musola, kalau bahasa fikih di tanah lapang habis sholat, kemudian mereka membawa hewan-hewannya di tanah lapang tersebut, kemudian disembelih dengan keluarganya, dengan bersama-sama kaum muslimin, ada yang di rumah mereka masing-masing, selesai diurusi sendiri. Nah, kita dipasarkan ke masjid. Kadang-kadang ditarik biaya operasional, wis dikek wedhus njaluk operasional barang kan begitu kan. Ada yang marah-marah seperti itu. Nah, ini kan aneh ya. Maka ini yang kemudian lebih aman. Kecuali kalau di kotak infak masjid itu sudah ditulisi dana sosial keumatan. Berarti bebas mau menggunakan untuk apapun, untuk membangun sarana prasarana di sekitar masjid misalkan, atau untuk bantu anak-anak yatim, dananya untuk menyumbang korban bencana, untuk ngasih beras fakir miskin di sekitar masjid, nah itu enggak ada masalah karena sudah ada jelas kejelasan dana sosial keumatan. Saya masuk masjid, salah satu masjid kemarin ya, saya lupa masjid mana, daerah Tipes kalau nggak salah, itu kotak infak sudah ditulisi kotak infak pembangunan masjid, kotak infak sosial keumatan, kotak infak. Itu dia ingin mengamalkan pendapat yang lebih aman ya, daripada kotak infak masjid tapi penggunaannya macam-macam. Nah, itu yang dikhawatirkan tidak menyampaikan harta sesuai dengan peruntukannya. Wallahu taala alam. Saya lebih cenderung mungkin mangkek di sana itu kan bukan masjid ya, artinya itu halaman di sekitar masjid kan begitu. Mungkin tidak ada masalah. Cuman masalah kelistrikan yang ngambil yang posisi yang dari perumahan misalkan, atau kalaupun ngambil masjid maka ya mungkin ya bisa disampaikan kepada jamaah dalam masalah kotak infak peruntukannya, atau di sana ada kotak infak tersendiri, misalkan sana infak untuk keperluan pingpong misalkan. Nah, nanti dari dana itulah kemudian untuk bayar ikut membantu dalam konteks listrik yang digunakan di masjid. Nah, itu lebih aman, termasuk ada minuman tersendiri yang maka nggak ada masalah ya. Wallahu taala alam bissawab. Saya lebih condong ke itunya, meskipun saya juga tidak menyalahkan mutlak yang berpendapat yang berbeda. Saya lebih cari yang aman Pak ya, daripada salah ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain? Di luar topik tidak mengapa ya. Ya. Berbeda apa Mas ya? Ya. Untuk masjid misalnya. Ya. 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 Iya, misalkan kalau dia mengakatkan pas ini saya nyumbang, terserah mau gunakan kemaslahatan misalkan. Ya. 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 Umum ya, yang penting ya.
Ya, artinya ketika dia masukkan kotak infak ke masjid, berarti untuk kepentingan masjid kan gitu. Mau beli cat, mau beli air, mau beli apapun nggak ada masalah. Ya. Cuman persoalan tadi yang ditanyakan dilarikan ke pingpong kan gitu kan. Ya, yang apakah itu berkaitan dengan masjid? Nah, itu yang kemudian saya sampaikan tadi, apakah sumbangan tersebut bersifat umum untuk kemaslahatan apapun di luar masjid juga tidak ada masalah, atau hanya untuk kepentingan masjid, beli cat, bayar listrik, macam-macam, itu kan kepentingan masjid. Wallahu taala alam. Ya. 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 Ya, makanya lebih aman lagi ketika itu disampaikan para muhsinin yang nyumbang. Jadi sumbangan panjenengan insya Allah bermanfaat ya untuk masjid, untuk kepentingan ada orang yang nggak bisa bayar SPP kita bayar dari masjid, ada yang sandalnya hilang kita ganti dari masjid. Kemudian mereka paham bahwa nyumbang itu semuanya digunakan untuk kepentingan umum, maslahatan, nggak ada masalah. Ya, cuman jadi persoalan kan nggak ada akad tersebut kan gitu. Supaya bagaimana lebih aman ya tadi menyampaikan ke jamaah bahwa sumbangan mereka yang masuk ke masjid itu digunakan untuk kemaslahatan termasuk bikin arena pingpong untuk mendekatkan anak muda dengan masjid. Itu ya boleh-boleh saja dengan hal seperti itu ya. 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 Ada memang, iya, ya, ada. Ya. 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 Bah fisiknya saja kan gitu. Ya. Ya. Ya maksudnya untuk masjid ya seharusnya orang memahami ya untuk keperluan masjid kan gitu ya. Pengajian gaya TPA kan macam-macam. Ya. Ya. Ya, pertama beginilah pengurus masjid harus cerdas ya. Dalam artian bagaimana menyampaikan ke jamaah bahwa sumbangan mereka itu betul-betul termanfaat. Jangan sampai mereka nyumbang terus masuk bank, habis itu mengendap terus ya mereka belum dapat pahalanya. Betul nyumbangnya sudah, tapi kemanfaatannya kan belum ada, masih disimpan. Ini tanggung jawab itu pengurus. Ya, makanya segera realisasikan bagaimana hal tersebut bisa lebih bermanfaat. Misalkan menyampaikan kepada mereka masjid itu mengadakan memperhatikan masyarakat kampung sekitar. Bagi yang mungkin belum sholat, anak-anak pemiskin kita dekati dengan sekolahkan anaknya supaya dia dekat dengan masjid. Itu program yang dilakukan masjid dan itu sudah dipahami oleh masyarakat, semua ikut menyumbang, nggak ada masalah. Nanti kadakan dekat masjid misalkan arena olahraga agar mendekatkan anak muda untuk ke masjid, dan itu sumbangan sudah disampaikan pula ke masyarakat dan mereka memahaminya. Oh kalau nyumbang ke masjid itu nanti akan kembali ke umat secara keseluruhan. Sandal hilang diganti misalkan, kemudian SPP akan dibayari dari masjid yang tidak mampu, beras akan disumbang dari masjid. Wah ini masjid tampil betul-betul kemaslahatan umat. Itu yang terbaik seharusnya ya. Yang sang saklek yo terlalu saklek, sing ora dijelaske terlalu longgar ya terlalu longgar. Ini yang kadang-kadang tidak seimbang ya. Ya, betul ya. 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 Ya, yang penting kan jamaah di sini kan cuman ini saja kan gitu. Ya. Lah ya. Artinya ini saja itu sudah bisa disampaikan itu loh, bahwa sumbangan mereka untuk kemaslahatan dengan begini-begini kan bisa selesai ya. Ya. Kenapa? Dari luar. Oh. Ya disampaikan pengumuman di kalau memungkinkan. Ya. Ya.
Ya. Kalau masalah sosial keumatan ya bersifat umum. Untuk bangun masjid ya boleh, untuk nyumbang anak-anak fakir miskin juga boleh, untuk bayar SPP anak-anak yang belum bisa bayar juga boleh. Artinya secara umum, luas itu. Ya. Maka ada yang modelnya seperti itu, dan itu lebih aman dari perselisihan di kalangan para ulama tentang perkara spesifikasi tadi. Iya. Soal apa? Kurban. Ya. Iya. Iya. Kita harus bedakan ini kurban sak keluarga, patungan anak, bapak, ibu, dengan kurban si fulan yang diikut sertakan pahalanya keluarganya. Itu berbeda. Jadi begini, kalau domba tentunya hanya satu orang, nggak bisa berserikat. Misalkan siapa yang beli? Bapak jelas yang punya duit. Oke, berarti ini kurbannya bapak. Cuman cukuplah anggota keluarga dengan mendempleng kurbannya bapak. Dengan cara apa? Diikut sertakan pahalanya. Jadi satu keluarga itu sebenarnya perwakilan bapak itu sudah cukup. Nah, nggak perlu kemudian pak istrinya kurban sendiri, anaknya kurban sendiri, tidak. Tapi ikut dengan bapak dalam diikut sertakan pahalanya. Tapi boleh juga tidak dilarang. Misalkan istrinya duit pengen kurban sendiri ya nggak ada masalah itu. Artinya sebetulnya kurban itu adalah amal jama'i memang. Jamaah sekeluarga. Cuman yang berkorban ini harus disebutkan siapa yang berkorban. Misalkan kalau anaknya iuran 500, bapaknya 300, ibunya sak yuta karena sing nyambut gawe ibunya misalkan ya. Terkumpullah dana 2.500.000, anaknya sekian. Terus korbannya siapa? Yuk kita semua no. Nah, itu enggak sah. Karena korban itu urunan. Semua merasa itu korbannya dia. Tapi kalau anak-anaknya ngumpulkan duit, istrinya ngumpulin, paknya duit nggo kowe pak, misalkan. Wis kurbano misalkan, nanti diikut sertakan pahalanya ke kita-kita. Ah, itu boleh. Berarti kurbannya bapak. Dan diikut sertakan pahalanya anak-anaknya seluruhnya dan istrinya. Boleh. Dan semua dapat pahala seperti bapaknya sama. Ya. Kita harus bedakan masalah tersebut ya. Jadi karena Rasul sendiri menyebutkan dalam penyembelihan, Allahumma hada minka wa ilaika bismillahi Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya. Ya Allah terimalah dariku dan keluargaku. Ya. Itu kurbannya dia mengikut sertakan keluarganya. Tapi kalau patungan anaknya, patungan istrinya tadi ya enggak sah. Merasa itu kurbannya dia, istrinya juga merasa aku kurbanku oke duitku misalkan ya. Bapak mung 100.000 misalkan ya. Maka ya tapi ya tetap berkorban. Nah, ini enggak sah ya. Harus atas nama siapa diikut sertakan pahalanya untuk keluarganya, maka itulah kurbannya satu keluarga. Tapi atas namanya itu harus jelas ya. Satu orang. Dia yang membeli atau dia dapat duit untuk membeli hewan tersebut ya. Dan kurban itu tidak harus satu ya. Jangan mau kurban 100 ekor domba boleh. Rasulullah aja pernah kurban 65 ekor domba. Pernah kurban juga 100 ekor onta ya. Demikian ya. Ada. Kenapa? Kurban di luar daerah. Luar daerah. Ya, kalau memang dirasa di sekitar wilayah itu sudah sangat berlebihan, kemudian dilempar ke sana, insya Allah tidak mengapa selama satu wilayah, misalkan kayak Solo Raya atau Indonesia itu ada sebagian ulama menganggap satu wilayah. Tapi kalau sudah lari ke Palestina itu jangan, karena dahulukan dulu wilayah kita, misalkan Indonesia ini atau kalau kita yang mungkin lebih spesifik lagi ya Jawa Tengah lah misalkan atau Solo Raya, utamakan situ. Jangan di sini banyak orang miskin malah di luar di tempat lain, itu nggak tepat ya. Saya tidak mengatakan nggak sah, tapi nggak tepat sasaran. Dahulukan dulu sini. Tapi kalau di sini kabeh bakul wedhus kabeh misalkan ya. Aturnya satu kampung itu mangkaya semuanya, ya. Maka ya melempar keluar insya Allah tidak mengapa di luar wilayah, di luar tempat kita tinggal tapi tetap satu wilayah ya. Karena sebagian ulama mengatakan misalkan Indonesia itu satu wilayah, tidak mengapa. Ada yang lebih spesifik lagi Jawa Tengah lah, ya itu satu wilayah. Tapi enggak satu RT ya. Ya.
Satu RT satu wilayah berat ya. Ya. Oh, wadah ya. Lah ya, minus saya deh ya. Ya maka dahulukan satu RT dulu ya. Karena pernah di Yaman itu gubernur Yaman dia mengirimkan zakat kepada Umar. Ya kita nggak tahu apakah itu karena untuk mendapatkan pujian Umar, dikirimlah ke Madinah. Sama Umar kembalikan lagi. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara kalian, bagikan di antara kalian itu satu Yaman, silahkan. Di Yaman jangan sampai keluar dari Yaman. Ya, sehingga ulama mengatakan oh Yaman berarti satu wilayah. Indonesia ini satu wilayah. Saya punya zakat, saya lempar ke Palestina, nggak boleh. Di sini Indonesia aja masih banyak yang membutuhkan. Ya. Cukup ya. 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 Iya. 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 Itu kalau dalam bahasa olahraga tim horeg. Ya. Artinya hanya menyemarakkan tapi bukan korban. Ini korbannya perusahaan, memangnya perusahaan suruh korban? Kan ya enggak. Ya siapa yang berkorban? Misalkan direkturnya yang berkorban, itu disebutkan nama direkturnya bukan nama perusahaan. Ya Allah terimalah perusahaan PT Warawari ya, enggak benar. Nah, itu berarti korbannya wong oke kan, dari direksi sampai staf-staf dan karyawan. Ya. Maka tidak disebut korban. Itu namanya ikut menyemarakkan korban. Ya tadi undil bawang lah ya, tim horeg ya, betul ya. Apa penyemarak itu apa? Tim horeg ya. Ya. Kenapa? Oh ya, latihan korban. Ini latihan bertahun terus rampung-rampung. Latihan terus ya. Ya. Korban perasaan. Malah anaknya yang dilatih bikin misalkan anak-anak kalian nabung, nanti kalau kalian sekolah di sini kan 6 tahun misalkan ya, atau 3 tahun nabung tiap bulan, nanti kalau sudah terkumpul 2.500.000, nah kurbankanlah kan begitu kan. Nah, itu malah sah. Atau hadiahkan ke bapakmu uangnya untuk belikan kurban. Nah itu karena bapak misalkan ora iso nabung-nabung, nah, kamu yang nabung, hadiahkan ke bapak, Pak, kurban Pak, ini duit tukokno kambing buat bapak untuk dikorbankan. Nah, kemudian bapaknya kurban, diatasnamakan seluruh keluarganya, diikut sertakan pahala untuk keluarganya, selesai masalah. Ya. Nah, itu namanya mengajak anak betul-betul berkorban. Ya. Kalau ini kan latihan korban, rampung-rampung. Tapi ya boleh-boleh saja namanya menyemarakkan, ya nggak dilarang. Ya. Kenapa? Gimana? Yang sudah meninggal. Oh ya. Bagaimana korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Para ulama memang khilaf dalam masalah ini. Dalam sebuah hadis memang disebutkan bahwa amal orang hidup yang diberikan untuk orang mati itu sampai hanya pada 3 perkara. 1, badal haji dan umroh. 2, sedekah diatasnamakan untuk orang tua itu sampai. Yang ketiga, doa. Doa kita untuk mereka, istighfar kita untuk mereka itu sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, ini 3 disepakati para ulama. Imam Syafi'i mengatakan di luar ini nggak akan sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan gurunya itu mengatakan sampai kalau diniatkan ikhlas karena Allah. Misalkan saya baca Quran, niatnya betul-betul ikhlas, bukan disuruh orang kumpul-kumpul untuk hadiah ke ya, kuwi pahalamu sing maca Quran karo bapakku sing mati. Ini enggak sampai kata para ulama. Tapi kalau dia sendiri mengawali dengan niat karena Allah, kemudian dia baca Quran, ya Allah, bagi pahala Quran yang saya baca pagi ini aku bagi 2 ya Allah, berikan pula untuk orang tua saya yang telah meninggal. Itu oleh Imam Ibnu Qayyim dia katakan sampai, tapi Imam Syafi'i enggak akan sampai.
Tapi ulama pertengahan mengatakan nggak usah diniatkan untuk bapaknya. Kamu baca Quran, di mana kamu itu bisa baca Quran kelantaran bapakmu. Bapakmu secara otomatis sudah dapat bagian dari pahala itu tanpa harus kamu niatkan untuk orang tua. Ini pendapat pertengahan di antara keduanya. Nah, sekarang kurban. Kurban itu kan berarti di luar tiga tersebut kan, di luar tiga tersebut. Nah, sekarang apakah sampai? Memang ini hilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kan bisa dikiaskan dengan badal haji dan umroh dan sebagainya. Tapi sebagian ulama mengatakan oh tidak, ini kurban, ini satu ibadah bentuk khusus ya. Kemudian diwajibkan kepada diperintahkan, bukan diwajibkan, diperintahkan kepada orang-orang yang punya kemampuan dan dia hidup. Kemudian Rasulullah didapati tidak pernah berkurban atas nama Khadijah yang sudah wafat. Ya. Itu maka tidak perlu berkorban karena kata para ulama ketika Rasulullah menyebutkan Allahumma taqabbal minni wa ahli dan keluargaku itu termasuk yang sudah meninggal ya, termasuk yang sudah meninggal, maka tidak perlu korban khusus untuk yang meninggal, itu sudah sampai kepada mereka karena sudah diikut sertakan pahalanya keluargaku baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ini pendapat yang saya ambil, tapi saya tidak kemudian membantah yang ingin berkorban dengan yang atas nama almarhum karena dia mengkiaskan dengan tiga hal tersebut. Ada ulama yang berpendapat oh bisa sampai. Ya maka dalam hal ini saya pribadi lebih condong pendapat yang pertama tanpa harus dikorbankan khusus. Tapi bagi yang melakukan ya monggo silahkan, itu hak mereka. Kalau kita terima Ustaz ini ada korban atas nama almarhum, ya sudah. Kalau itu memang dia pendapatnya seperti itu ya sudah. Kita sembelih atas nama dia. Perkara sampai atau tidak itu urusan dia dengan Allah kan begitu. Ya. Demikian. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.